Drama ini diawali dengan seorang lelaki yang bernama Kang Mo, pulang dalam keadaan basah kuyup dan pergi menuju kamarnya. Ia langsung menutup pintu kamarnya dan mengikat tali di sekeliling kamarnya. Tak selang lama, ada seseorang yang mengetuk pintu dan suara yang terdengar seperti suara ibunya yang pada akhirnya ia membuka pintu tersebut. Betapa terkejutnya, ternyata itu bukan ibunya, melainkan hantu yang menyerupai dirinya. Karena ia telah membuka pintu kamarnya, hantu itu membuat dirinya mengakhiri hidupnya. Ibunya yang khawatir langsung mengecek ke kamarnya dan sangat terkejut begitu mengetahui kalau Kang Mo telah bunuh diri. Di sisi lain, hiduplah seorang wanita bernama Sanyong bersama ibunya, yang kemudian ibunya menjadi korban penipuan dan menghabiskan semua uang tabungan Sanyong. Mereka berlari ke kantor polisi karena pelaku telah berhasil ditangkap. Tapi hal itu sia-sia karena uangnya tidak bisa kembali. Kemudian, Haesang yang berada di rumah membaca salah satu suratnya dari Kang Mo yang meminta dirinya untuk membantu putrinya, yaitu Sanyong. Sanyong sangat marah kepada ibunya, tapi hanya bisa menahan kemarahannya karena ibunya yang sedang sakit. Dan saat mereka sedang makan malam, ibunya menerima telepon dari seseorang yang kemudian mengajak Sanyong pergi ke suatu tempat. 오늘 나랑 어디 좀 다녀와야겠다. 오늘 지금? Mereka langsung berangkat dengan naik bus. Hingga saat turun dari bus, ibunya baru menceritakan yang sebenarnya kepada Sanyong. 정말 죽었대 너네 아빠. Tiba di rumah ayahnya, Sanyong juga menyapa neneknya dan mendapat barang warisan dari ayahnya yang ternyata itu adalah aksesori rambut berwarna merah. Ibunya melarang menyentuh barang-barang dari rumah tersebut dan membuang barang itu. 알겠어, 그만해. 안 가져갈게. Saat akan pergi dari rumah ayahnya, Sanyong bertemu dengan Haesang dan Haesang mengetahui kalau dia adalah Sanyong putri Kang Mo. Haesang juga melihat bayangan Sanyong tidak seperti dirinya dan menyadari kalau Sanyong telah dirasuki oleh hantu. Pagi harinya, Sanyong masih tertidur di atas meja belajarnya, tapi di pantulan cerminnya, dirinya terbangun dan pergi keluar rumah. Yang ternyata bayangannya tersebut mendatangi tempat persembunyian penipu dan menyeretnya keluar. Sanyong yang asli terbangun dari tidurnya dan bergegas untuk berangkat kerja paruh waktu. Tak disangka, ia bertemu lagi dengan Haesang di tempat proyek saat mengantar makanan. Haesang memberitahu Sanyong kalau bayangannya semakin besar. Hal itu disebabkan karena roh jahat itu telah membunuh seseorang. Akan tetapi Sanyong tidak mempercayai keberadaan hantu. Haesang berusaha membuat Sanyong percaya dengan kata-katanya dengan menyewanya menjadi supir. 거울을 옆에 두고 잘 봐요. 평소랑 다른 게 보일 거예요. Sanyong yang baru pulang kerja dihampiri oleh dua orang detektif. Detektif itu menyelidiki terkait kasus kematian seorang penipu. Kematiannya terasa ganjal ditambah bekas luka yang ada di pergelangan tangannya, serupa dengan hal yang terjadi kepada Kang Mo, ayah Sanyong. 양쪽 손목에 멍자국이 왜 난 거지? Detektif Munchun pergi menemui Haesang. Haesang memberitahunya kalau ia telah menemukan keberadaan roh jahat yang telah membunuh ibunya. Tapi Munchun tidak mempercayai tentang keberadaan hantu dan menyuruhnya untuk hidup normal. Kemudian ditampilkan sahabat Sanyong yaitu Semi, sedang mencari tempat tinggal. Ia cocok dengan harga yang ditawarkan dan kemudian merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah tersebut. Setelah ia pindah ke sana, Sanyong main ke rumahnya dan menginap di sana. Ketika mereka sedang tertidur, Sanyong menyadari ada orang yang membuka jendela dan memotret mereka. Mereka berteriak dan berusaha mengejar orang-orang tersebut. Sanyong kewalahan mengejar mereka dan akhirnya melaporkan hal tersebut kepada polisi. Sepulang dari kantor polisi, mereka menemukan jasad anak yang memotretnya tadi. Sanyong pun teringat dengan perkataan Haesang dan akhirnya pergi menemuinya. Sanyong memberitahu Haesang tentang anak yang meninggal setelah memotretnya dan pergi ke pemakamannya. Haesang menyadari kalau kematiannya tidak ada hubungannya dengan Sanyong. Sanyong melihat teman-teman dari anak yang meninggal itu dan mengejarnya. Sanyong melihat bahwa mereka terdiri dari 4 orang, namun pada kenyataannya mereka hanya bertiga.
Mereka pun berlari setelah mendengar perkataan Sanyong. Haesang dan Sanyong mulai mencari tahu penyebab kematian anak tersebut. 누군가 밖에서 문을 두드리면 그 사람이 누군지 꼭 확인을 하고 열어주셔야 합니다. Yang kemudian Sanyong bertemu dengan Jin-wook yang sedang berlari seperti dikejar oleh seseorang. Mereka kembali ke rumahnya dan Jin-wook menceritakan apa yang terjadi. Sementara Haesang pergi ke rumah Hyun-woo, tapi tak ada orang di sana. Yang kemudian ia berusaha membuka pintu tersebut dan pemilik rumah tersebut datang. Mereka mengusir Haesang dari sana dan masuk ke rumahnya. Sanyong menyadari kalau pintu rumah Jin-wook terbuka dan melihat hantu dari kaca yang berdiri di depan pintu. Sanyong mengajak Jin-wook berlari keluar dan mewaspadai sekitar dengan melihat ke cermin. Ia juga mulai menanyakan bagaimana Hyun-woo bisa meninggal. 내가 죽으면 우리 집에서 무슨 일이 벌어지는지 꼭 알려줘. Haesang juga mendapat informasi kalau Hyun-woo sering mengatakan kalau ia mempunyai seorang adik tapi tidak terdaftar di kartu keluarganya. Ia pun berusaha mencari tahu keberadaan adik Hyun-woo, begitu juga dengan Sanyong. Sanyong mengikuti petunjuk dari arwah Hyun-woo sambil berlari. Haesang berhasil menemukan keberadaan anak tersebut, tapi aksinya ketahuan oleh orang tuanya, yang akhirnya Haesang dipukul dari belakang dan tak sadarkan diri. Ia dikurung bersama gadis kecil tersebut. Sementara para polisi mengetahui pelaku pembunuhan anak bertopi biru yang ternyata adalah ayah dari Hyun-woo. Haesang yang sudah sadar berusaha melepaskan ikatan tangannya dan berusaha membawa keluar gadis tersebut. Di saat yang tepat, Sanyong muncul dan membantu gadis itu keluar. Usaha mereka berhasil dan polisi menangkap orang tua Hyun-woo. Arwah Hyun-woo juga sudah hilang dengan tenang. Setelah insiden itu, Sanyong semakin tidak mempercayai hantu karena dua orang yang tewas itu adalah ulah penjahat. Sanyong pun pergi ke psikolog dan menceritakan keadaannya. 있다고 생각하세요? 심신이 미약한 상태에서 헛것을 볼 수는 있지만 진짜가 아니에요. Sanyong melakukan pekerjaan paruh waktunya. Kali ini ia menjadi jasa pindahan yang kebetulan anak dari pemilik rumah sedang tantrum karena mencari boneka kesayangannya. 애가 계속 우는데요. Sementara itu, Haesang menemui ibu Sanyong dan menanyakan tentang keadaan Sanyong. Setelah mendengar tentang aksesori rambut merah, Haesang pun pergi dari sana. 실례했습니다. 다시 연락드리겠습니다. Sanyong yang baru selesai bekerja, kemudian pergi ke tepi danau dan menyayat boneka milik anak kecil tadi. Setelah dirinya sadar, ia terkejut dan membuang bonekanya. Sanyong pun berlari dan berhenti di depan kaca. Ia memperhatikan bayangannya di cermin dan melihat sosok lain yang menyerupai dirinya. Sanyong menyadari bayangan dirinya di cermin menghilang dan melihat rumah neneknya. Ia pun bergegas pergi ke rumah neneknya. Sementara Haesang juga pergi menemui nenek Sanyong dan mencari aksesori rambut merah. Kemudian terdengar ketukan pintu. Neneknya langsung membuka pintu tersebut yang ternyata itu adalah roh jahat yang menyerupai Sanyong. Haesang yang menyadari aksi roh jahat berusaha menghentikan nenek Sanyong tapi usahanya sia-sia. Tak selang lama, Sanyong juga tiba di sana dan melihat kejadian tersebut. Polisi pun semakin penasaran dengan kasus yang baru-baru ini terjadi karena memiliki ciri-ciri yang sama dan tidak ada tersangka di dalamnya. 멍자국에 있는 자살 사건들이라고. Haesang mengajak Sanyong ke rumahnya dan menceritakan tentang aksesori rambut merah itu. Ia juga menceritakan tentang bagaimana ibunya bisa meninggal. Mereka pun bekerja sama untuk menyelidiki kasus tersebut. Sanyong juga menggambar hal yang dilihatnya sebelum neneknya meninggal. 이곳에 가면 그 앞길을 찾을 수 있을 겁니다. Di episode ketiga, muncul kasus bunuh diri dengan motif yang berbeda, yaitu sebelum kematian korban, terdengar suara sepatu hak tinggi, dan polisi juga mulai menyelidiki kasus tersebut. Sementara Haesang dan Sanyong melakukan survei di desa Jangjinri yang ternyata desa tersebut sudah tidak ada. Mereka hanya bisa bertanya kepada para lansia dan akhirnya berhasil bertemu dengan lansia yang mengingat desa tersebut. 덕은 어린아이의 시신을 뜻해요. 어린아이의 시신, 덕을 매달던 나무를 덕다리나무라고 불렀어요. Sanyong dan Haesang pergi ke tempat tinggal Itaeyong yang dicarinya dan menyadari ada hantu di sana. Saat mereka menghampiri hantu tersebut, hantu itu menghilang dan mereka bertemu dengan para detektif. 아니 왜 자꾸
Hongse menanyakan tentang keberadaan penghuni kamar 306, sedangkan Sanyong menguping pembicaraan mereka. 왜 이렇게 너가 아는 사람한테는 다 안 좋은 일이 생겨? 죽거나 사라지거나? Pagi harinya, Haesang pergi ke rumah kakek nenek Itaeyong dan menanyakan tentang pohon dukdali. 이게 덕달이 나는 거야. 네, 맞아. Sementara Sanyong pergi mencari Itaeyong ke kampus dan tempat kerjanya. Seorang pelanggan kafe yang mengetahui Sanyong sedang mencari Itaeyong pun akhirnya mengajaknya ngobrol dan membawanya ke toko ikan. Pria itu menanyakan tentang Itaeyong, dan Sanyong tak sengaja menyebut tentang kakek buyutnya, yang kemudian pria itu meminta kontak kakek buyut Itaeyong. Sanyong juga bertemu dengan bos pria tersebut dan ditawari pinjaman. Tapi Sanyong buru-buru pergi dari sana. Sebelum pergi, ia diberi ikan oleh pemilik toko tersebut. Para detektif juga mulai mengecek CCTV dan mulai mengetahui wanita sepatu hak merah. 그래서 귀신이라도 된다는 말이에요? 이제 너까지 귀신 타령이냐? Sementara Haesang menyadari anak-anak kampus yang memakai hoodie universitas dan teringat dengan hoodie yang dilipat oleh nenek buyut Itaeyong. 설마 Sanyong yang pulang ke rumah langsung diomeli ibunya karena tidak memberitahu ibunya kalau ia berada di rumah neneknya ketika neneknya meninggal. 얘기해봐. 아무 일도 없었어. Dan meminta Sanyong untuk menerima warisan neneknya. Sanyong yang mendengar bisikan dari roh jahat pun langsung berlari keluar dan menemui pemilik toko ikan. Saat tiba di sana, pemiliknya tidak ada dan Sanyong melihat data yang ada di meja. Ia mengetahui kebenaran yang disembunyikan pemilik toko ikan tersebut. Saat akan pergi dari sana, pemilik toko itu datang dan menghentikan Sanyong. Tiba-tiba, Sanyong sudah keluar dan berlari. Ia menghubungi Haesang dan menyuruh untuk ke rumah kakek buyut Itaeyong. Haesang pun mencari keberadaan mereka dan akhirnya menemukan si wanita sepatu hak merah yang ternyata ia adalah seorang laki-laki pemilik toko ikan. Pria itu sedang menagih hutangnya kepada Itaeyong yang sedang bersembunyi dan Haesang juga melihat kejadian tersebut. Tak selang lama, detektif datang dan berhasil mengamankan pria tersebut. Sanyong berniat langsung menanyakan tentang ayahnya kepada Itaeyong, tapi Itaeyong terlalu panik dan menangis tak henti-henti. 시간이 없어요. 아시잖아요. Sanyong pun akhirnya pergi dari sana dengan tangan kosong. Haesang membantu membereskan rumah kakek buyut dan kakek buyut memberitahu tentang foto yang dimiliki oleh Itaeyong. Ternyata foto tersebut sudah disobek dan dimasukkan ke dalam akuarium toko ikan. Haesang langsung menghubungi polisi tentang toko ikan tersebut dan menyadari kalau Sanyong juga memiliki ikan dari toko ikan tersebut. Saat polisi tiba, toko ikan tersebut sudah hancur dan pemilik tokonya juga memiliki luka di pergelangan tangannya. Sanyong juga terlihat terekam oleh CCTV toko ikan. 오랜만이야. Haesang menemui Sanyong yang berada di jembatan, yang ternyata sekarang dia adalah roh jahat. Sanyong menyebutkan angka yang kemudian ia tersadar kembali. Mereka mulai memecahkan angka yang disebutkan oleh Sanyong. Haesang mengantar Sanyong pulang dan meminjaminya uang. Awalnya Sanyong sangat marah dan tidak mau menerimanya, tapi akhirnya ia mengambil uang sesuai yang dibutuhkannya. 500이면 충분한데 뭘 5,000씩이나 넣었어요. Sanyong kembali lagi ke rumah neneknya untuk mencari sesuatu. Saat ia sedang membaca buku milik ayahnya, tiba-tiba ia mendengar suara dan memberanikan dirinya untuk memeriksa, yang ternyata itu adalah suara langkah kaki Haesang. 많이 놀라셨나봐요. Mereka pun bekerja sama mencari sesuatu yang berkaitan dengan angka yang disebutkan oleh roh jahat terakhir kali. 금주지네요. 부정을 막기 위한 금기도구죠. Haesang mendapat telepon dari kakek buyut Itaeyong dan mereka bergegas pergi ke sana. Sanyong menanyakan tentang ayahnya kepada Itaeyong yang sekarang sudah merasa tenang. Mereka mendapat informasi kalau ayahnya mencari tahu tentang seorang gadis yang bernama Imokdan. Kakek buyut itu pun menceritakan tentang kisah gadis bernama Imokdan. Ternyata, Imokdan menghilang saat sedang bermain petak umpet. Mereka pun mulai menggali semua hal tentang Imokdan. 이목단이란 나이 꼭 찾아야 합니다. 네. Para detektif juga menanyakan hal itu kepada kenalannya dan mendapat info kalau mereka dulu menemukan jasadnya dalam keadaan hanya tersisa kulit dan tulang, serta salah satu jarinya menghilang. Sementara Haesang dan Sanyong menemukan fakta tentang ritual Yeonmi, yaitu ritual yang menciptakan hantu kelaparan.
Mereka juga telah berhasil memecahkan angka yang disebutkan roh jahat itu, yang ternyata angka itu adalah nomor halaman sebuah buku. Mereka pun segera pergi ke desa Bekcakol dan mendatangi para lansia yang masih tinggal di sana. Para lansia itu masih rutin melakukan ritual hingga sekarang. 길거리에서 횡성한 객기가 사람한테 붙어서 아프게 하거나 안 좋은 일을 일으킨다. Sementara para detektif mewawancarai anak dari korban dengan ciri-ciri serupa dan menemukan fakta bahwa kasus tersebut juga berkaitan dengan Profesor Gugangmo. 고강모 교수에 대해서 좀 더 묻자. Sanyong yang masih di sana mendengar cerita dari seorang lansia tentang ibunya yang ternyata itu adalah kampung halamannya. Ia pun segera menghubungi ibunya untuk memastikan kebenaran tersebut. Ibunya langsung panik dan menyuruh Sanyong untuk segera pergi dari sana. 엄마, 여기서 아빠 만나서 결혼한 거야? Tiba-tiba, seorang lansia terkena serangan jantung dan membuat semua orang panik. Lansia itu pun akhirnya meninggal yang disebabkan oleh hantu yang gentayangan. Sanyong pun juga kaget saat melihat dari cermin. Ternyata di belakangnya ada hantu yang gentayangan. 불러봐야 알겠지만 그 숫자가 엄청납니다. Setelah kejadian itu, Haesang menyuruh para lansia pulang dan melarang untuk menoleh ke belakang serta harus menundukkan kepalanya. 그리고 집에 도착하시면 Mereka pun pulang dan suasana semakin mencekam karena ritual tidak dilakukan seperti biasanya. 허재비 인형 지금 어딨나요? Haesang berusaha mengatasi situasi tersebut dan mencari boneka jerami yang digunakan sebagai ritual. Namun ternyata boneka itu telah hilang dan berusaha untuk mencarinya kemana-mana hingga menemui para lansia yang sudah pulang ke rumahnya. 그때 혹시 허재비 인형 못 보셨어요? Haesang pergi ke rumah Bu Park yang ternyata di depannya ada hantu. Dan Bu Park juga bisa melihatnya yang ternyata hantu tersebut adalah anaknya. 어르신 눈에도 보이는군요. Ternyata Bu Park telah menyingkirkan boneka jerami itu dan membakarnya. Haesang dengan sigap langsung memadamkan api itu, namun boneka jerami sudah terlanjur terbakar. 아무도 널 해칠 수 없어. Sementara Sanyong berkeliling desa dan saat melihat pantulan dari cermin, ia melihat banyak hantu yang gentayangan. Hal itu pun membuatnya gemetaran dan berlari. Sanyong pun terjatuh di depan toko terbengkalai dan melihat ayahnya dari pantulan jendela. Haesang mengamati video dari ritual tahunan yang dilakukan di desa Bekcakol dan menemukan fakta tentang sebuah jangseng atau GPS orang zaman dahulu. 이 소리가 끊이지 않게. Haesang berlari ke tempat di mana jangseng berada dan berusaha sekuat tenaga untuk merobohkannya. Usahanya sempat terhenti karena Bu Park datang dan memohon kepada Haesang untuk tidak merobohkan jangseng karena ia tidak ingin anaknya menghilang. Sementara Sanyong yang melihat ayahnya berusaha menanyakan tentang kebenaran, tapi tak lama Haesang berhasil merobohkan jangseng dan para hantu gentayangan tersebut menghilang. Sanyong pun akhirnya pingsan. Pagi harinya, Sanyong terbangun dan sudah berada di rumah sakit. 거기 아빠가 있었다고요. 어쩔 수 없었다고. 그럼 사라지셨어요. Ibunya yang baru saja datang langsung meluapkan kemarahannya kepada Profesor Haesang. 다시는 사냥한테 연락하지 말아요. Sanyong pun cukup kesal dengan ibunya karena dibohongi tentang asal kampung halamannya dan menanyakan tentang kelahiran yang ditemukan di rumah ayahnya. Ibunya mengatakan kalau itu adalah tanggal kelahiran adiknya yang meninggal di sana. Ibunya menceritakan tentang kejadian masa lalu itu di mana dulu ayahnya mengatakan kalau ia akan membunuh anak kedua mereka dan ibu Sanyong yang ketakutan pun pulang ke rumah orang tuanya. 우리 딸 왜? 몰라 너무 무서워 엄마. 우리 애기 왜 그래 왜? Saat malam hari, ia merasa Gangmo telah ke sana juga dan kemudian perutnya merasa sakit dan berakhir ia mengalami keguguran. Ibunya juga mengatakan kalau nenek Sanyong melihat Gangmo datang malam itu tanpa mengatakan apapun. 민소각장이 뭐니? 귀신만 쫓아다녔잖아. Ibu Sanyong pun ketakutan dan mulai mencemaskan Sanyong. Akhirnya ia pun berniat menjemput Sanyong, tapi saat ia keluar, ia menyaksikan ibunya tiba-tiba melompat ke dalam sumur dan meninggal di sana. Ibunya pun akhirnya meninggalkan kampung halamannya dan membawa Sanyong ke Seoul. Haesang pergi mengunjungi rumah mertua Gugangmo dan kakek buyut itu menemukan tali jerami yang ditanam di sana. 왜 어쩌다가 그게 시게 된 거지? Detektif Munjun pergi ke rumah Haesang dan memberinya daftar berkas dengan kasus seperti yang dialami oleh ibunya. 부강모 교수도 그렇게 돌아가셨어요?
Profesor menyadari kalau surat yang diterimanya dari ayah Sanyong bukanlah tindakannya, melainkan rencana roh jahat itu. 교수님이 아니었던 거야. Sanyong pun juga datang ke rumah Haesang. Sanyong memberitahu Haesang kalau desa Jangjinri adalah tempat pertemuan ayahnya dengan ibunya dan fakta mengerikan tentang Mokdan yang ternyata sudah direncanakan oleh warga desa. 그 마을 전체가 그 아이를 죽인 거라고요. Setelah melihat ponsel, Sanyong berubah seperti menjadi orang lain dan tidak bisa melihat arwah Wujin yang ada di sampingnya. Sementara Wujin yang melihatnya, tiba-tiba matanya berubah menjadi merah seperti hantu yang kelaparan. 남의 것을 마구 탐하면서도 끝까지 만족하지 못하는 나도. Sanyong yang telah dirasuki roh jahat itu pun membaca pesan dari Semi yang mengajaknya untuk datang ke reuni. 부어라, 마셔라. Kemudian ditampilkan seorang influencer wanita yang sedang pergi ke toilet, kemudian segerombolan serangga menghinggapi jendela. Dan tepat saat itu juga, ada wanita yang berdiri di belakang influencer tersebut. Sanyong pergi belanja dengan menggunakan kartu kredit milik Haesang, sementara Haesang menyadari tali jerami yang ditemukan di rumah mertua Gu Gangmo dan bergegas kembali ke sana. Gu Sanyong yang baru datang cukup membuat semua orang terkejut karena penampilannya yang berbeda. Lee Hongse yang mengkhawatirkannya juga menanyakan tentang keadaannya. Sanyong pun berbisik ke telinga Hongse dan hal itu membuat Semi kesal dengan perlakuannya. So Yunjung yang membuat keributan akhirnya disiram wine oleh Sanyong. Semi yang melihat kejadian itu langsung memarahi Sanyong karena tidak biasanya dia bersikap seperti itu. Sanyong pun mempermalukan Semi di depan teman-temannya hingga akhirnya kesadaran Sanyong kembali. Sanyong pun kaget ketika menyadari keberadaan dirinya dan segera pergi dari tempat itu. Hongse langsung mengikuti Sanyong dan memberikan jaket yang ditinggalkannya. 귀신이 그랬다면 믿어줄 거예요? 뭐라고? Sementara Haesang menemukan tali jerami dan menyadari kalau tali itu adalah tali yang dikubur oleh ibunya. 찾았다. Haesang membawa benda yang ditemukannya ke rumah neneknya dan berusaha mencari tahu kebenaran di balik benda tersebut. Neneknya seketika marah dan menyuruh Haesang pergi dari sana. Sanyong yang baru saja tiba di rumah langsung melihat buku rekening yang ada di meja dan ibunya menjelaskan kalau dia memutuskan untuk menerima warisan dari neneknya. Sanyong pun marah kepada ibunya dan seketika roh jahat itu mengatakan akan membunuh ibunya. 죽여줄까? Sanyong dengan sigap mengunci dirinya di kamar untuk mencegah hal buruk terjadi. Saat ia terbangun di pagi hari, ia melihat penghalang di pintunya sudah tidak ada dan memberanikan dirinya untuk melihat keadaan ibunya. Begitu melegakan ketika melihat ibunya masih bernafas. Sanyong juga segera menemui Profesor Haesang dan mengembalikan kartu kreditnya. Ia juga segera membayar pengeluarannya semalam dengan warisan yang diterimanya. Sanyong tidak menceritakan kejadian kemarin kepada Haesang dan pergi dari sana. Haesang yang penasaran pun menyelidiki dengan riwayat pengeluaran kartu kreditnya. Hongse yang sedang bekerja melihat kasus yang diselidiki rekannya dan menyadari kalau kejadian itu terjadi di tempat ia melakukan reuni semalam. Tapi ia tidak memberitahu rekannya kalau ia berada di TKP. Ia bertekad untuk memecahkan kasus tersebut. 남들은 모르고 나만 아는 단서. 이 사건 내가 해결한다. Sanyong memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah neneknya. Ia merenungi apa yang terjadi dan membersihkan rumah itu. Ia juga menghubungi Semi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya, ia kelelahan dan ketiduran. Ia terbangun di malam hari dan mendengar suara bisikan yang menyuruhnya untuk membuka laci ketiga di meja rias. Ia pun menemukan cetak berwarna dan pergi ke percetakan untuk melihat gambar tersebut. Ia menemukan fakta tentang hantu kelaparan dari gambar tersebut. Sementara Haesang pergi melihat TKP influencer yang meninggal di toilet dan mengatakan kepada Hongse kalau penyebab kematiannya karena hantu lapar. Tapi Hongse tidak mempercayai perkataannya. Saat menyelidiki, Hongse menemukan kasus yang serupa. Ia mulai kepikiran dengan perkataan Haesang dan memutuskan untuk menemuinya. Sanyong juga datang ke rumah Haesang dan mereka bertiga membahas kasus tersebut. 아기는 말 그대로 굶주린 귀신이에요. Mereka mempersempit pelaku dengan menggunakan bakat yang dimiliki oleh Haesang, di mana pelaku tersebut antara Semi dan Yunjung. Sanyong pun panik dan segera mencari keberadaan Semi. 근데 세미는 아니에요. Ternyata Semi tidak ada di rumah dan sedang menemui Yunjung di kafe. 없을 수 있는 거죠.
Sanyong pun teringat dengan pelacak yang dipasang di ponselnya, sehingga ia mengetahui keberadaan Semi dan mereka pun segera menyusulnya. Semi berniat untuk meminjam kemeja kepada Yunjung karena ia akan segera wawancara. 시간이 없는 게 아니라 돈이 없는 거겠지. Sementara Hongse pergi menemui tunangan Yunjung dan menginterogasinya. Ia menyadari kalau kasus tersebut berkaitan dengan mereka berdua. 윤정이가 억지로 채워주더라. Sanyong yang tiba di kafe segera mengikuti Yunjung yang berada di toilet dan ia berusaha menghentikan nafsunya. Sanyong berhasil membuat Yunjung sadar dan ia pun berlari keluar yang akhirnya ia tertabrak sebuah mobil hingga tak sadarkan diri. 뭔가를 원하고 갈구하는 사람들을 찾아 그들에게 씌이게 된 거예요. Malam harinya, Sanyong mengambil foto yang dicetaknya dan menyadari laki-laki yang berada di foto tersebut ternyata adalah hantu yang ada di rumah Haesang. Dan ia pun pergi ke rumah Haesang untuk menemui hantu tersebut. Hantu Wujin memberitahu Sanyong untuk mencari seseorang bernama Manwol, dan seketika ia menghilang dari pandangan Sanyong. Sanyong mencari Wujin namun akhirnya ia menemukan ruangan investigasi Haesang dan memegang benda yang terakhir kali ditemukan oleh Haesang. Sanyong melihat kenangan dari benda tersebut. Sanyong pun langsung menghubungi Haesang untuk memastikan apakah dirinya menyembunyikan sesuatu darinya yang ternyata ia berbohong. Sanyong akhirnya mulai meragukan Haesang. Sanyong juga mencari tahu tentang hantu yang baru saja ia temui. Kemudian ditampilkan masa muda Haesang di mana Wujin adalah teman seumurannya. Wujin dirasuki oleh hantu lapar dan menginginkan semua barang yang ada di rumah Haesang. 가진 건 많은데 뭘 가졌는지는 모르는구나. Haesang pergi menemui detektif Munchun dan mendapat informasi mengenai kasus dari tahun 1958, di mana seorang dukun yang berbakat bernama Choi Manwol menjadi tersangka penculikan dan pembunuhan. Saat Choi Manwol ditahan, terdengar ketukan pintu dan mencegah polisi yang akan membuka pintu tersebut, yang pada akhirnya pintu itu dibuka dan Manwol akhirnya bunuh diri di dalam sel. 손목에 붉은 멍이 든 채 자살을 했어. Sementara Sanyong bertemu dengan Hongse dan saling membantu untuk mendapat informasi. Sanyong meminta Hongse untuk mencarikan seorang siswa dari tahun 1999. 자살했어요. Haesang juga mulai menyelidiki Choi Manwol dan menemui keturunannya. Dukun itu menceritakan tentang asal-usul hantu remaja yang diketahuinya dan juga menunjukkan catatan Choi Manwol yang masih disimpannya. Haesang pun akhirnya menemukan transaksi yang cukup besar di sana dan meminjam catatan tersebut. 제가 이것들 좀 빌려갈 수 있을까요? Sanyong dan Hongse belum menemukan titik terang tentang siapa siswa yang bunuh diri. 또 귀신이냐? 교수님이랑 전 똑같은 악귀를 쫓고 있어요. Sehingga mereka berdua pergi ke sekolah untuk melihat data siswa di sana. Sanyong menceritakan apa yang ia ketahui dan kepala sekolah menceritakan tentang Wujin yang selalu mencuri barang-barang milik temannya. 갑자기 교통사고를 당해서 결국 안타깝게 세상을 떠났어요. Seusai dari sana, Sanyong menghubungi kontak yang ia dapatkan dan ternyata orang itu adalah nenek Profesor Haesang. Saat mendengar nama Choi Manwol, nenek tua itu berteriak yang membuat Sanyong terkejut dan menjatuhkan ponselnya. Sanyong mengajak Hongse pergi ke rumah nenek itu yang kemudian Hongse memberitahunya kalau rumah itu adalah rumah nenek Haesang dan membuat Sanyong cukup terkejut. 그 집 염혜성 교수네 집이라고. Sementara Haesang juga mengetahui kebenaran bahwa perusahaan yang menyuap dukun tersebut adalah perusahaan keluarganya. Saat berada di dalam mobil, Sanyong melihat berkas yang dimiliki Hongse tentang riwayat perusahaan keluarga Haesang dan melihat sebuah foto yang sama dengan yang ia lihat ketika memegang benda yang ditemukan oleh Haesang. Pandangan Sanyong tiba-tiba menjadi kabur, yang kemudian ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Hongse. Sanyong mengejar seorang gadis yang dilihatnya. Ia juga melihat kenangan masa lalu di tempat tersebut. Hingga akhirnya ia tiba di depan rumah nenek Profesor Haesang. Haesang juga pergi ke rumah neneknya dan menanyakan tentang kebenaran dari benda-benda yang ditemukannya. Neneknya juga membenarkan kalau mereka telah membunuh gadis kecil tersebut. Hal tersebutlah yang telah membuatnya menjadi konglomerat hingga saat ini. 그년만 아니었으면 우린 더 큰 부자가 될 수 있었어.
Haesang yang mendengar hal tersebut langsung syok dan keluar. Lalu ia bertemu dengan Sanyong yang ada di depan rumahnya. Sanyong yang mengetahui kebenaran tersebut menjadi marah dan menghantam mobil Haesang dengan batu. Sementara Hongse hanya bisa melihat mereka dari dalam mobil dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Haesang sangat frustasi dan tidak bisa pulang ke rumahnya, yang akhirnya ia pergi ke jembatan dan merenungi apa yang terjadi. Wujin juga mengikutinya pergi ke jembatan. Wujin mulai mengingat dan menceritakan masa lalunya di mana ia mendengar percakapan antara nenek Haesang dengan Gu Gangmo. Gu Gangmo membahas tentang roh jahat tersebut dan menawarkan diri untuk meneruskan hal yang membuat keluarga Haesang menjadi kaya. Nenek Haesang akhirnya memberikan rumah dan uang kepada Gu Gangmo dan menyuruhnya untuk tidak menyebarkan rumor tentang hal tersebut. 어떻게 하면 악귀를 가질 수 있습니까? Haesang tidak bisa menerima kenyataan tersebut dan membuang semua barang-barangnya. Seketika roh jahat mulai merasukinya dan Wujin berusaha menghentikan Haesang yang akhirnya Wujin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Haesang. Wujin pun lenyap di telan kegelapan itu dan Haesang mulai tersadar kembali. Sanyong yang masuk ke rumah, tiba-tiba semua pintu di rumahnya bergetar dan membuatnya ketakutan. Pandangannya juga mulai kabur. Munchun dan Hongse menyelidiki kasus dari tahun 1958 hingga sekarang. Namun korban yang tewas ternyata saling berhubungan dan mulai menyelidiki lebih dalam kasus tersebut. Sementara Sanyong menemukan obat milik ayahnya dan menemui dokter yang bertanggung jawab atas ayahnya, yang ternyata ayahnya menderita sakit mata yang langka dan penyakit itu menurun kepada Gu Sanyong. 눈 때문에. 그래서 어쩔 수 없이 악기를 선택한 거였어요. Sepulang dari rumah sakit, Sanyong mengajak ibunya untuk survei ruko dan menyuruh ibunya untuk membuka kafe di sana. Ia juga menyuruh ibunya belajar barista di tengah-tengah omelan ibunya. Sanyong juga menemui Semi dan mengajaknya pergi dengan mobilnya yang baru. Sanyong mengajak Semi menginap di rumah neneknya dan pesta berdua di sana. Sanyong memberitahu Semi kalau dirinya telah dirasuki oleh hantu, tapi Semi tidak mempercayai kata-katanya. 악기가 홍세 오빠 꽃이라고 시키디? Hingga akhirnya Semi tidak sadarkan diri karena terlalu mabuk. 뭘 원해? Profesor Haesang pergi ke tempat di mana Jang Seung berada dan menulis dengan darahnya. Ia melakukan hal itu agar bisa bertemu dengan Gu Gangmo. Sementara Munchun menemui seseorang dan menyuruhnya untuk mencari informasi dari buku yang sangat kuno. 심혈을 기울여봐, 옛날처럼. Sanyong yang sedang menyelidiki latar foto Wujin tiba-tiba mendapat kabar dari desa Baekchakol kalau Haesang tidak sadarkan diri dan ia bergegas menuju ke sana. Haesang tak sadarkan diri dan hanya bisa mematung. Sanyong yang tiba di sana menyadari kalau ada roh kegelapan yang menghampiri Haesang. Haesang terperangkap di dunia lain dan merasa dirinya dikejar sesuatu, yang kemudian Sanyong membawa Haesang pergi dari sana dengan mobilnya. Kegelapan terus mengejar mereka dan Sanyong berusaha keras menyelamatkan Haesang hingga mobilnya tersangkut dan mereka terjatuh. Haesang akhirnya sadar dan roh kegelapan itu menghilang. Setelah Haesang tersadar, Sanyong memberitahu tentang foto yang ditemukannya dan mereka pergi ke kuil di mana foto itu diambil. Mereka menyadari sesuatu dan bertanya kepada penjaga kuil yang ternyata ayah Sanyong memberikan pohon dan ditanam di sana. Mereka pun menggali dan menemukan benda ketiga. Sanyong yang memegang benda itu langsung melihat kenangan dari benda tersebut. Haesang juga mengetahui penyebab kematian Gu Gangmo yang ternyata ia meninggal saat akan menyingkirkan roh jahat itu. Kemudian Haesang mendapat telepon dari Munchun yang dimana ia mengatakan kalau ia telah memulihkan kasus Lee Mok-dan. Mereka pun memutuskan untuk bertemu di kantor polisi. Di saat itu juga, Sanyong melihat dan menyadari bahwa akan ada korban lagi dan kejadiannya berada di Seoul yang tepatnya berada di kantor polisi Jatan Ras. Haesang langsung menghubungi Munchun dan melarangnya membuka pintu sampai dirinya datang. Yang kemudian Hongse datang dan mengejutkan Munchun. Munchun pun menyuruh Hongse untuk mengunci pintunya dan melarangnya untuk membuka pintu tersebut. Tak selang lama, ada seseorang yang mengetuk pintu dan mengatakan kalau itu adalah Haesang, yang akhirnya Hongse membuka pintu tersebut. Dan ternyata roh jahat yang berada di balik pintu tersebut. 오늘 열었네.
Seketika Munchun langsung bergerak sendiri dan melompat dari jendela sambil membawa berkas yang dibawanya. Haesang dan Sanyong yang baru tiba di sana menyaksikan Munchun yang jatuh dari jendela dan tewas di hadapannya. Hongse juga terkejut dan tidak mempercayai apa yang telah terjadi. Hongse yang melihat Sanyong langsung memarahinya dan memakinya, karena ia melihat roh jahat itu dalam wujud Sanyong. Di saat itu juga, Sanyong kehilangan kesadaran dan dikendalikan oleh roh jahat. Sanyong pergi ke klub dan bersenang-senang di sana. Pagi harinya, saat dirinya terbangun, ia kaget karena ia tidur bersama ibunya dan tidak mengingat kejadian semalam. Setelah sarapan bersama ibunya, Sanyong masuk ke kamarnya dan melihat banyak barang di kamarnya. Ia pun bertanya kepada ibunya dari mana asal barang-barang itu. 사람을 죽여놓고 어떻게 그럴 수 있어? Sanyong pergi menemui Hongse dan menyerahkan dirinya. Ia mengatakan kalau dialah pelakunya. Hongse pun menjawab kalau tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia pelakunya dan menyuruhnya untuk menghilang dari pandangannya. 당분 내 앞에 나타나지 마. 저 죽여버릴 것 같으니까. Hongse pun menjadi kepala pengantar jenazah detektif Munchun. Haesang juga sangat berduka akan kepergian Munchun karena mereka sangat dekat. Haesang akhirnya pergi ke rumah Munchun dan memutuskan untuk tinggal di sana. Ia pun mengingat pertemuan pertamanya dengan detektif Munchun. Kemudian Hongse datang ke sana dan membahas tentang kematian Munchun. Hongse mulai mempercayai perkataan Haesang dan mengingat kata-kata terakhir detektif Munchun. Ia mengatakan kalau Profesor Haesang selama ini benar. 저는 그 귀신 죽어도 잡아야겠어요. Hongse menemui seseorang dan meminta data Limokdan yang telah dipulihkan, tapi data itu tidak ada salinannya dan ia sudah tidak memilikinya. Sementara Sanyong tertidur di lantai dan terbangun. Ia melihat tangannya kotor dan mencari tahu apa yang terjadi. Ia membuka lemari yang ternyata ada gambar aneh di sana. Tak selang lama, Haesang datang dan Sanyong menceritakan apa yang terjadi. Saat Sanyong akan memberitahu apa yang terjadi, roh jahat itu mengancam akan membunuh Haesang yang akhirnya ia tidak memberitahu Haesang apa yang telah dilihatnya. 얘기하면 쟤도 죽어. Sanyong berusaha mencari tahu sendiri dan menemukan catatan dari lemari milik ayahnya. Dia segera menemui seseorang yang datang ke pemakaman ayahnya dan mulai menanyakan beberapa hal. Ia juga menanyakan apakah ayahnya memberi sebuah pohon dan ternyata sesuai dugaan. Ayahnya memberikan pohon kepada pemilik penginapan tersebut. 그걸 찾고 나서 뭔가에 홀린 듯 떠나셨어요. Hongse diam-diam mengikuti Sanyong dari belakang hingga akhirnya di tengah perjalanan, Sanyong tiba-tiba berhenti dan roh jahat itu mengendalikan dirinya. Saat tersadar, ia sudah berada di tempat yang berbeda dan bergegas kembali ke rumah neneknya. Ia mengurung dirinya di kamar dan memasang tali perbatasan. Ia berusaha melewati malam itu karena roh jahat akan beraksi ketika malam hari. 밤만 넘기면 돼. Sementara Haesang meminta bantuan kakek buyut untuk meminjam buku kelulusan kepada seseorang dari tahun 1959. Ia menemukan lukisan yang sama seperti apa yang digambar oleh Sanyong di kamarnya. Lalu Hongse datang ke rumahnya dan menceritakan kalau ia telah bertemu dengan roh jahat itu. Ia mengatakan kalau roh jahat itu bukanlah anak-anak maupun orang dewasa. Hal itu membuat Haesang cukup bingung karena Limokdan adalah anak-anak. 아니, 목단이는 10살이었어요. Sanyong yang berada di kamar mencari tentang fase-fase bulan dan akhirnya menyadari kalau roh jahat itu bukanlah Limokdan. 너 목단이 아니지? Sanyong tiba-tiba dikagetkan dengan ketukan pintu yang ternyata itu adalah ibunya. Ia mengkhawatirkan Sanyong karena Hongse tiba-tiba menanyakan kabar Sanyong. Sanyong langsung marah dan menyuruh ibunya pulang besok pagi. Ibunya tiba-tiba teringat dengan ayah Sanyong yang mengatakan hal yang sama. 밤은 위험해. Haesang datang menemui neneknya dan menanyakan siapa nama roh jahat itu. Neneknya masa bodoh dengan Haesang dan mengatakan kalau dia akan tewas seperti yang lainnya. Haesang akhirnya diusir dari rumah neneknya. 할머니가 만든 낙귀 내 손으로 없앨 거야. Ibu Sanyong yang sudah sadar dari pingsan segera mengajak Sanyong pulang karena sangat takut berada di rumah itu. Sanyong pun menjelaskan kepada ibunya kalau sebenarnya ayahnya menderita sakit. Ibunya mulai merasa tenang dan mengingat kenangan bahagia bersama ayahnya.
Ia juga teringat ketika ayahnya bertemu seseorang dan menerima sebuah kamera. Sanyong yang mendengar ceritanya langsung teringat kalau ia juga melihat kamera dan ternyata memang itu kamera yang dimaksud oleh ibunya. Pagi harinya, Sanyong bertemu dengan Haesang dan memberitahunya kalau ia bisa melihat kenangan dari benda yang ditemukan dengan menyentuhnya. Mereka pun pergi ke restoran terbengkalai dan mencari di mana letak benda keempat. 화장실에서 먹으면서 죽었다고 했어요. Hingga akhirnya, Sanyong berhasil menemukan benda keempat di langit-langit toilet restoran itu. Saat memegang benda itu, Sanyong seperti kerasukan dan terlihat mematung. Sanyong tiba-tiba berteriak dan mengatakan kalau ia kehausan. Ia mencari air dan berhasil menemukan air di tos serba. Haesang berusaha menghentikan Sanyong dan roh jahat itu pun langsung mengatakan kalau dirinya bertahan 7 hari tanpa makan maupun minum. Roh jahat itu juga menyuruh Haesang untuk segera menemukan benda kelima. Sementara Hongse menyelidiki tentang Junghyun Capital. Ia menemui seseorang dan mendapat informasi tentang kematian ayah Profesor Haesang. Ayah Profesor Haesang juga meninggal dengan meninggalkan luka di pergelangan tangannya. Detektif Hongse kemudian menemui direktur rumah sakit yang menangani ayah Haesang. Hongse segera menemui Haesang dan memberitahunya bahwa ia menemukan sesuatu yang ganjal. Haesang pun akhirnya pergi menemui pamannya dan menunjukkan sebuah rekaman. Rekaman itu mengatakan kalau Woo Jin meninggal karena ulah nenek Haesang. Pamannya yang mendengar hal itu hampir tidak mempercayainya. 할머니가 숨기고 싶은 비밀을 본 거죠. Dan pada akhirnya, ia memberitahu Haesang tentang apa yang terjadi kepada ayahnya. Ayahnya bersikap aneh dan makan seperti orang yang kelaparan. Neneknya menyuruh pamannya untuk menutup mulut atas kejadian tersebut. 변이께 무슨 병이 있으신가 보다 생각했었지. Roh jahat yang merasuki ayahnya juga mengatakan bahwa ibunya akan mati karena ibunya adalah orang yang paling disayangi oleh ayahnya. Ayahnya juga meninggal saat akan menyingkirkan roh jahat itu. Pamannya pun melarang Haesang karena takut hal yang serupa juga menimpa dirinya. Kemudian di suatu pagi, Sanyong terbangun dari tidurnya dan merasakan sakit di telapak tangannya yang ternyata tangannya terluka. Lagi-lagi ia tidak mengingat apa yang telah ia lakukan. Hongse juga tiba di sana dan menanyakan bagaimana kabar Sanyong. Merasa ada yang aneh, Hongse pura-pura pergi dari sana yang ternyata dugaannya benar. Sanyong tidak bisa melihat. Hongse juga memberitahu Sanyong kalau dirinya telah mendaftarkan asuransi jiwa ibunya dan dirinya sebagai penerimanya. Sanyong yang mendengar hal itu langsung menangis dan berlari untuk menemui ibunya. Tapi karena penglihatannya yang hilang, ia dihentikan oleh Hongse. Mereka berdua akhirnya memanggil Profesor Haesang dan memasang tali di sekeliling kamar Sanyong. Dan pada akhirnya, Sanyong menceritakan apa yang ia lihat saat Moon Jun meninggal. Ia melihat 3 aksara Mandarin yang ternyata itu adalah kartu keluarga. Mereka pun berencana untuk mencari tahu nama roh jahat tersebut melalui nenek Haesang dan mulai melakukan rencananya di hari aman. 1년에 단 하루 절대 귀신이 나올 수 없는 날이 있습니다. Sanyong pun datang menemui nenek Haesang dengan bantuan pamannya. Ia berpura-pura menjadi roh jahat dan berhasil mengetahui nama roh jahat tersebut. Setelah mendengar nama itu, Sanyong pergi dari sana dan si nenek langsung berteriak tantrum. Paman Haesang pun langsung menghubungi pihak rumah sakit dan mengikat nenek di sana. 죽을 때가 아니니까. Sebelum hari aman itu berakhir, Sanyong buru-buru mengurung dirinya dan memasang tali perbatasan. Sanyong yang terdiam di ruangan itu langsung teringat dengan kenangannya yang menderita dan harus bekerja sangat keras. Ia berusaha keras melawan roh jahat itu yang tak lama kemudian terjadi kebakaran di ruangan tersebut. Itu adalah ulah roh jahat yang pada akhirnya Sanyong tak sadarkan diri dan pemadam kebakaran datang ke sana. Ketika ia sadar, ia sudah berada di mobil ambulan dan meminta untuk diturunkan di sana. Ia langsung bergegas kembali ke rumah neneknya. Tapi saat ia sedang menaiki bus, tiba-tiba hujan turun dan itu adalah waktu di mana roh jahat beraksi. Sanyong menyadari kalau bayangannya menghilang dan roh jahat itu sudah beraksi. Ia menghubungi Haesang dan ternyata yang dituju roh jahat itu adalah detektif Hongse. Hongse yang sedang berhenti di lampu merah melihat Sanyong mengetuk kaca mobilnya. Ia pun langsung teringat dengan kematian detektif Moon Jun dan menyadari kalau itu adalah roh jahat. Sanyong yang baru saja turun dari bus melihat lagi aksi roh jahat tersebut dan langsung menghubungi Haesang.
Roh jahat itu menuju di mana Haesang berada dan Haesang berusaha menyelamatkan dirinya. Di waktu yang tepat, Sanyong berhasil mengurung dirinya lagi dan roh jahat itu tidak bisa berkeliaran. Tak sampai di situ, roh jahat itu berusaha membuat Sanyong meninggalkan ruangan itu dan akhirnya Sanyong benar-benar membuka pintunya. Kemudian ibunya yang sedang bersama dengan Semi di depan tokonya menerima telepon dan mengangkatnya. Semi menyusul ibu Sanyong yang masuk ke toko dan tidak menutup pintu tokonya. Ibu Sanyong mendapat telepon tentang asuransi yang diambil oleh Sanyong dan sangat syok setelah mendengar hal tersebut. Tak selang lama, pergelangan tangan ibu Sanyong menjadi merah dan ia langsung mengambil tali untuk menggantung dirinya. Sanyong yang tiba di sana berusaha menyelamatkan ibunya dan usahanya berhasil. Ibunya terjatuh dan pingsan, sementara Sanyong kembali dikendalikan oleh roh jahat itu. Sanyong pun pergi dari sana, lalu tiba Haesang dan detektif Hongse. 걔였으면 아픈 엄마를 내버려두고 이렇게 가진 않았을 거예요. Detektif Hongse mencari Sanyong ke rumah neneknya, tapi ia tidak ada di sana. Hongse juga mendengar telepon berdering yang kemudian mengangkat telepon tersebut. Setelah menerima telepon, ia pergi ke rumah orang itu dan mendengar cerita tentang masa lalu Hyang Yi. Hyang Yi adalah seorang gadis miskin yang suka melukis dan mempunyai seorang adik bernama Lee Mok-dan. 난 네가 없었으면 좋겠다. 엄마 아빠도 없어졌으면 좋겠다. Sementara Haesang belum yakin dengan benda terakhir yang ditemukannya dan akhirnya menemui seseorang untuk meminta tali perbatasan. 귀신들은 속임수에 능해요. Paman Haesang yang berada di rumah sakit mengizinkan roh jahat itu menemui si nenek. Si nenek tua terlihat sangat ketakutan melihat kedatangan roh jahat itu, yang kemudian ditayangkan kilas balik kisah dari Hyang Yi. Ternyata yang dipilih untuk dijadikan tumbal adalah Hyang Yi, bukan Lee Mok-dan. Tapi Hyang Yi memakaikan aksesori rambut itu kepada adiknya. Keluarganya mulai hancur, adiknya menghilang, ibunya mengakhiri hidupnya dan kemudian ayahnya tenggelam. Tak kuat menghadapi kenyataan, Hyang Yi pun membawa semua uang yang ada di rumahnya dan pergi ke rumah si nenek tua. Ia menemui dukun yang melakukan ritual dan pada akhirnya Hyang Yi juga menjadi korban ritual tersebut. Lalu terciptalah roh jahat yang penuh dengan dendam. Mengingat masa lalunya, roh jahat itu akhirnya membuat si nenek tua melompat dari jendela dan tewas di tempat. Sementara, detektif Hongse dan Haesang berusaha untuk mencari jasad Hyang Yi di gudang yang ada di rumah si nenek. Sanyong yang kembali tersadar berhenti di tengah jalan dan bertemu dengan roh jahat itu. Roh jahat itu berkata bahwa ia akan menghilang dan meminta satu permintaan, yaitu untuk menemukan jasadnya. 차가운 곳에 묻혀 있는데 시신을. Sanyong langsung menghubungi Haesang dan menceritakan hal tersebut. Di saat yang bersamaan, Haesang juga telah menemukan jasad itu. Mereka merasa ada yang aneh dan mulai bingung. Setelah mematikan teleponnya, bayangan Sanyong berubah dan ia tersenyum sinis. 끝났다. Sanyong langsung berlari dan menemui ibunya. Ia mengatakan kalau semuanya telah berakhir. Dan tak lama kemudian, Haesang dan Hongse datang melihat Sanyong yang sudah ada di kafe ibunya. Haesang yang melihat bayangan Sanyong pun cukup kebingungan, padahal ia belum menyegel kelima benda tersebut, tapi bayangan Sanyong sudah kembali. Sanyong dan ibunya diantar pulang oleh Haesang dan beberapa saat kemudian, Haesang mendapat kabar kalau neneknya telah meninggal. Haesang dengan panik datang ke rumah sakit dan melihat jenazah neneknya. Ia melihat luka di pergelangan tangan neneknya dan menyadari kalau itu adalah perbuatan roh jahat. Ia marah kepada pamannya yang telah membukakan pintu untuk roh jahat. Polisi pun mulai melakukan investigasi dan mencari penyebab kematian neneknya. Sementara Haesang mulai menyegel kelima benda tersebut karena merasa ada rahasia yang telah dilewatkan. Sanyong yang berada di kamarnya terus terdiam dan melihat dirinya di cermin. Lalu ia keluar kamar dan mengajak ibunya makan. Ibunya merasa aneh karena semua foto yang ada di rumah tidak ada. Ibunya pun menyadari kalau wanita yang ada di hadapannya bukanlah Sanyong. Sementara Haesang pergi ke tempat di mana para korban yang dibunuh oleh roh jahat dan menyegel benda yang ditemukannya.
Sanyong yang sedang menyisir rambutnya di depan kaca, kemudian tersadar kalau ia sudah terlambat untuk berangkat kerja. Ia pun bergegas berangkat dan berpamitan kepada ibunya. Ibunya yang tak kunjung menjawab, akhirnya Sanyong pergi ke kamar ibunya. Ia melihat lukisan bulan di kamar ibunya, dan tak lama datang roh jahat yang berusaha melukai dirinya. Sanyong pun berusaha keluar dari rumahnya. Sanyong terus dikejar oleh roh jahat itu dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Sementara roh jahat yang mengendalikan tubuh Sanyong pergi ke toko perhiasan, toko bunga dan bengkel yang juga diikuti oleh detektif Hongse. Sanyong menyadari keberadaan Hongse dan menemuinya. Hongse memberanikan diri membuka pintu mobilnya dan menyadari tujuan roh jahat yang mendatangi tempat-tempat itu. 진짜 구산형이었으면 눈길도 주지 않을 물건들이야. Saat Haesang menyegel benda di rumah nenek Sanyong, tiba-tiba ibu Sanyong datang dan menghalanginya. Ibunya disuruh untuk menghabisi Haesang oleh roh jahat itu. Itu adalah persyaratan jika dia ingin menyelamatkan anaknya yang terjebak di dalam cermin. Haesang pun menyadari kalau roh jahat dan Sanyong telah bertukar posisi. Mereka berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Sanyong. 이걸 찾지 말았어야 했어요. Haesang dan Hongse bertemu dan melihat hasil otopsi dari neneknya. Hongse juga menunjukkan rekaman CCTV sebelum nenek Haesang benar-benar meninggal. Mereka menyadari kalau neneknya berusaha memberitahu tentang rahasia roh jahat itu. Haesang mengingat hasil temuan Sanyong yang membahas tentang jari yang menjadi inang dari roh jahat itu. Dan benar saja, neneknya meninggalkan petunjuk sesaat sebelum dirinya meninggal dan berhasil diketahui oleh mereka. 태작이 신체. 이항이의 손가락. Para detektif dan pihak kepolisian yang mengamankan jenazah di rumah neneknya tidak menemukan jari yang dicari Haesang. Haesang dan detektif Hongse pun mencari ke dalam rumah dan mengobrak-abrik semua isinya, tapi usahanya belum membuahkan hasil. 찾지 못하면 구산형은 어떻게 됩니까? Ibu Sanyong yang baru tiba di rumah langsung disambut oleh roh jahat itu dan sudah mengira kalau ibunya tidak bisa melakukan apa yang dimintanya. Ibunya memberitahu roh jahat itu kalau Hongse sedang mencari jarinya dan bisa menyingkirkannya. Roh jahat itu segera menyuruh ibunya meminum jus yang sudah diberinya racun. Di tengah pencariannya, Hongse mendapat pesan dari ibu Sanyong kalau dirinya akan dibunuh oleh roh jahat itu dan kemudian ia bergegas menghampirinya. 이걸 보낸 건 산영 씨 어머님이 아닙니다. Ternyata roh jahat itu yang telah mengirim pesan kepada Hongse dan ia langsung pergi ke rumah si nenek untuk menemukan jarinya. Saat ia berhasil mengambil jarinya, Haesang datang dan langsung mengunci pintu. Haesang berhasil merebut jari tersebut dan akan membakarnya, tapi roh jahat itu bertindak gila. Ia menyakiti tubuh Sanyong dan mengancam akan menghabisi Sanyong jika ia membakar jarinya. Tak punya pilihan, akhirnya Haesang menyerahkan jari tersebut kepada roh jahat itu, dan roh jahat tersebut melukai tubuh Haesang hingga ia tak bisa melawan. Saat roh jahat itu akan pergi, tiba-tiba kakinya tidak bisa digerakkan dan saat ia melihat ke arah cermin, ia melihat Gu Sanyong masih hidup. Gu Sanyong berhasil bertahan dan bertekad untuk membahagiakan dirinya dan tidak berlaku kejam terhadap dirinya sendiri. Sanyong berhasil membuat roh jahat itu membakar jarinya dan dirinya juga berhasil kembali ke tubuhnya. Begitu waktu berlalu, Sanyong bersenang-senang bersama ibunya dan juga sahabatnya. Sanyong juga menjalankan kafe bersama ibunya dan di saat senggang, ia belajar untuk melakukan sesuatu dengan matanya yang tertutup yang kemudian Hongse datang ke kafenya untuk menyapa. 예쁘다. 눈 같네요. Sementara Haesang menyumbangkan semua hartanya untuk masyarakat dan menjalani kehidupannya sebagai orang yang sederhana. 또한 길을 잃고 떠도는 귀신들을 좋은 곳으로 보내준다는 의미도 담겨 있어요. 모두 행복해 보여요.